Salam gila bola. Para pendukung Real Madrid dipaksa berdebar selama 120 menit dan 5 menit adu penalti sebelum bersorak menyaksikan timnya sukses lolos ke final untuk ketiga kalinya dari 4 kesempatan terakhir Supercopa di Espanya atau Piala Super Spanyol. Sebelum kita melihat apa saja konsekuensi kemenangan Los Blancos itu dan kesuksesan Real Madrid pada masa lalu di ajang Supercopa di Espanya, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Eksekutor Real Madrid lebih dingin. 120 menit permainan di King Fahd Stadium di Riyadh, Arab Saudi tetap sama kuat 1-1 setelah gol penalti Karim Benzema pada akhir babak pertama disamakan oleh Samuel Lino pada awal paruh kedua, sehingga terpaksa dilangsungkan adu penalti. Benzema tampil sebagai eksekutor pertama Los Blancos dan berhasil menyelesaikan tugasnya setelah Edinson Cavani yang mewakili Valencia membuka skor lebih dulu di tahap adu penalti. Dua penendang dari pihak Losche, Eray Comert dan Jose Gaya gagal dalam tugasnya. Yang terakhir ini berhasil ditahan oleh kiper Thibaut Courtois yang bertahan di posisinya, tahu bahwa bola akan diarahkan ke tengah. 4 penendang dari pihak Real Madrid, Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, dan Marco Asensio seluruhnya tetap dingin dan berhasil menyarangkan bola ke gawang Georgi Mamardashvili. Apa arti kemenangan Real Madrid atas Valencia? Dengan hasil ini, maka Los Blancos lolos ke final Piala Super Spanyol edisi 2022-23 dan akan menjumpai pemenang dari semifinal lainnya, Real Betis versus Barcelona. Ini merupakan kali ketiga tim putih asal ibu kota Spanyol lolos ke final sejak Supercopa di Espanya dilangsungkan dengan format 4 tim. Format 4 tim sudah 4 kali dilakukan, pertama kali dimulai pada edisi tahun 2020. Sebelumnya, Piala Super Spanyol mempertemukan hanya juara dari Copa del Rey melawan juara dari La Liga. Kemudian, bersamaan dengan kontrak penyelenggaraan Supercopa di Espanya di Arab Saudi yang memberi banyak keuntungan finansial, RFEF atau PSSI-nya Spanyol menambahkan 2 peserta lagi, runner-up Copa del Rey dan tim urutan kedua Liga Spanyol. Mereka ikut serta dan kompetisi dimulai dengan 2 partai semifinal. Bangkitkan permusuhan lama Ancelotti versus Gattuso. Pertemuan Real Madrid versus Valencia menandai juga pertemuan 2 musuh lama Carlo Ancelotti versus Gennaro Gattuso. Ancelotti sebagai pelatih pernah menangani Gattuso sebagai pemain saat dia menjadi manajer di AC Milan tahun 2001 sampai 2009. Saat itu keduanya berhasil merebut 11 gelar termasuk 2 trofi kuping besar Liga Champions pada tahun 2003 dan 2007. Tetapi hubungan baik keduanya rusak saat Gattuso mengambil alih posisi pelatih di Napoli pada tahun 2019 dan melontarkan komentar yang menyakiti bekas manajernya itu. Kata Gattuso, pelatih Napoli sebelumnya yang merujuk ke Ancelotti tidak melakukan sesi latihan fisik yang mencukupi untuk para pemain Partenope, menyebabkan para pemain tidak cukup bugar. Itu dianggap menyinggung perasaan sang pelatih tua Ancelotti yang pada saat itu sudah pindah mengambil alih posisi di Everton. Gennaro Gattuso dianggap tidak cukup punya unggah-ungguh untuk menghormati seniornya. Keduanya bersalaman sebelum dan sesudah pertandingan di Arab Saudi, tetapi itu jelas berbeda dibandingkan kehangatan keduanya saat bersama-sama di AC Milan antara 2001 sampai 2009. Hadiah uang di Piala Super Spanyol. Berapa sih hadiah uang di kompetisi Piala Super Spanyol? Meskipun ada 4 peserta dalam format 4 tim Piala Super Spanyol yang sudah dilangsungkan untuk 4 edisi terakhir, tetapi ternyata ada kasta-kastanya juga. Barcelona dan Real Madrid selaku 2 tim paling elit akan menerima hadiah uang terbesar bahkan untuk sekedar partisipasi di ajang Supercopa di Espanya ini. Kedua tim paling terkenal di Liga Spanyol itu akan menerima hadiah uang keikutsertaan sebesar 2,8 juta euro, kira-kira 47 miliar rupiah. Sementara Valencia 1,7 juta euro, setara 28 miliar. Tetapi yang paling kasihan adalah Real Betis, mentang-mentang tim paling kecil hanya diberi uang jalan 750.000 euro, 12,5 miliar rupiah saja.
Akan ada hadiah uang 1 juta euro jika menempati posisi kedua Supercopa di Espanya, dan hadiah uang 2 juta euro jika menjadi juaranya. Itu artinya jika Real Madrid atau Barcelona sampai bisa meraih trofi Piala Super Spanyol, maka mereka akan mendapatkan hadiah uang total, termasuk duit partisipasi, sebesar 4,8 juta euro, setara hampir 80 miliar rupiah. Namanya Piala Super Spanyol kenapa diselenggarakan di Arab Saudi? Demi uang 664 miliar, kontrak penyelenggaraan Piala Super Spanyol dipindahkan ke Arab Saudi sejak 2020 sampai 10 tahun ke depan, 2030. Hanya satu kali Supercopa de España sempat dikembalikan ke tanah Spanyol, yaitu pada edisi 2021, karena situasi krisis kesehatan saat itu dan semua karantina yang harus dilakukan, menyebabkan penyelenggaraan di tanah Arab menjadi terlalu rumit. Harus ada jeda 2 minggu mengacaukan penyelenggaraan kompetisi Liga Domestik Spanyol sehingga diputuskan kompetisi kembali ke tanah Spanyol. Tahun 2021 itulah satu-satunya kesempatan ketika Real Madrid kalah di semifinal di tangan Athletic Bilbao dan gagal melaju ke final saat kompetisi sudah dilangsungkan dalam format 4 tim. Siapa pemenang terbanyak Supercopa? Barcelona, musuh besar Los Merengues, masih menjadi pemenang paling banyak Supercopa di Espanya, 13 kali. Tetapi Real Madrid menempel dengan selisih satu saja di bawahnya, 12 kali memenangkan Piala Super Spanyol sepanjang sejarah. Real Madrid masih jauh lebih efisien, dengan 17 kali lolos ke final, 12 kali menjadi juaranya. Bandingkanlah itu dengan Blaugrana, 24 kali lolos ke final, hanya 13 kali menjadi juara Supercopa. Sejak penyelenggaraan dengan format 4 tim, 2 kali tim putih merebut gelar juara Piala Super pada tahun 2020 dan 2022. Sementara pada 2021, Los Blancos dihentikan oleh Bilbao di semifinal. Daftar pencetak gol terbanyak Supercopa. Lionel Messi masih menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Supercopa di Espanya dengan 14 gol. Satu-satunya pemain yang masih aktif bermain yang bisa mengejar jumlah gol Messi adalah Karim Benzema. Tetapi jaraknya terlalu jauh dengan sang penyerang Prancis memiliki 6 gol saat ini. Apakah Benzema bisa menambah jumlah golnya sebelum dia pensiun 2 atau 3 tahun lagi?